Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Halo adik-adik, balik lagi di Kebaktian Anak Online bersama saya, Kak Jason, Dan saya Kak Rega. Dan saya Kak Jonathan. Gimana nih kabar adik-adik sekalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Yuk, sebelum kita memulai kebaktian hari ini, mari kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Nah adik-adik, sebelum memulai kebaktian hari ini, mari kita berdoa. Ikutin ya adik-adik. Tuhan, terima kasih hari ini kami dapat mengikuti kebaktian online. Tuhan, tolong berkati agar kebaktian online hari ini dapat berjalan dengan baik. Dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, setelah ini kita akan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Ayo adik-adik, berdiri yuk, ikutin gerakan kami ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita menyanyikan satu lagu firman Tuhan berdoa. Firman Tuhan ku dengar, ku tahu di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini Kak Sindu akan bercerita untuk kita semua. Siapa yang sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Wah, kalau sudah siap kita sama-sama berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, matanya ditutup, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami sehingga kami dapat mengerti dengan baik dan melakukan firman-Mu di dalam keseharian kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan pada hari ini terambil dari Alkitab. Kita buka sama-sama dulu ya. Dari Kejadian pasal 27 ayat 41 sampai 46. Kejadian pasal 27 ayat 41 sampai 46. Coba dibuka dulu Alkitabnya. Nih, Kakak juga buka. Ya, Kejadian 27 ayat 41 sampai 46 dilanjutkan dengan pasal 28 ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Nanti kita akan baca sama-sama sambil bercerita. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau bercerita tentang Yakub yang melarikan diri. Sebelumnya kakak mau bertanya nih sama adik-adik semua. Di sini siapa yang pernah marah? Ada? Siapa yang pernah marah-marah adik-adik kalau di rumah? Marah sama papa mama? Marah sama kakak adik atau sama mbak? Siapa yang pernah marah adik-adik? Ada? Wah, ada yang pernah marah ya. Marah bentuknya bisa macem-macem. Ada yang nangis, ada yang ngambek, ada juga yang gak mau makan. Ada yang kalau marah teriak-teriak. Ada yang begitu adik-adik. Sekarang kalau kakak tanya, marah-marah itu rasanya enak atau enggak adik-adik? Bagaimana rasa marah-marah? Enak atau enggak? Pasti rasanya tidak enak. Karena marah-marah itu bikin capek. Apalagi kalau nangis terus gak berhenti. Apalagi kalau marahnya teriak-teriak, nanti suaranya habis, tenggorokannya sakit. Wah, capek adik-adik. Marah-marah itu rasanya tidak enak. Dan kalau orang tidak bisa mengontrol kemarahannya, maka kemarahan bisa jadi sesuatu yang menakutkan. Atau kemarahan bisa menjadi sesuatu yang berbahaya adik-adik. Sekarang kakak mau ajak kita untuk lihat tentang kisah monster yang marah. Kita lihat ya adik-adik.
Nah, adik-adik, ketika monster yang besar tadi marah-marah, apa yang ia lakukan? Ia menghancurkan rumah yang kecil-kecil tadi ya, dihancurkan. Gak cuma sekali, tapi berkali-kali. Wah, adik-adik, kalau marah tidak bisa dikontrol, akhirnya bisa merusak atau merugikan orang lain dan diri sendiri. Oleh karena itu, ketika kita merasa kesel atau marah, maka yang paling penting adalah mencari apa penyebabnya. Sehingga kalau kita tahu penyebabnya, kita akan bisa mengatasi kemarahan kita. Sama seperti monster tadi adik-adik yang marah karena apa penyebabnya? Karena pantatnya ketusuk. Sehingga dia kesel. Kalau udah dicabut, maka dia tidak marah-marah lagi. Kalau kita merasa marah, maka cari apa yang menyebabkan kemarahan kita dan atasi itu supaya kemarahannya tidak jadi sesuatu yang merugikan atau berbahaya. Nah, adik-adik, hari ini kita bercerita tentang Esau. Ya, apa yang terjadi kepada Esau adik-adik? Kita baca sama-sama ayat 41. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Nah, adik-adik, ayat 41 menjelaskan kalau Esau ini dendam terhadap adiknya sendiri. Dia dendam terhadap Yakub. Apa ya itu dendam adik-adik? Dendam adalah kemarahan yang besar sekali. Kemarahan yang besar itu membuat Esau benci sekali kepada Yakub. Bahkan saking bencinya, saking marahnya, maka Esau ingin membalas apa yang dilakukan oleh Yakub kepadanya. Esau sangat marah, Esau sangat benci terhadap Yakub. Tapi apa ya yang menyebabkan Esau menjadi marah adik-adik? Ternyata Esau marah karena berkat yang diberikan oleh ayahnya. Yakub melakukan sesuatu yang buruk adik-adik. Yakub menipu Esau sehingga merebut hak kesulungan Esau. Hak kesulungan itu diberikan oleh anak yang paling tua. Dan Esau kan anak yang paling tua adik-adik. Harusnya anak yang paling tua ini dapat janji berkat
Tidak hanya itu, anak yang paling tua dengan hak kesulungannya akan bisa menjadi kepala keluarga yang memimpin keluarga besarnya. Dan ia akan mewariskan banyak harta. Oleh karena itu, Esau merasa marah sekali karena Yakub menipunya, sehingga berkat sebagai anak sulung tidak diterima oleh Esau, tetapi oleh Yakub. Dan Esau yang marah berniat untuk membunuh adiknya sendiri, yaitu Yakub. Coba lihat adik-adik, kemarahan yang tidak bisa dikontrol akan sangat menakutkan dan membahayakan. Itu yang menyebabkan Esau ingin membunuh adiknya sendiri. Karena dia tidak bisa mengontrol kemarahannya. Karena dia benci sekali kepada Yakub. Dan Esau menunggu kematian ayahnya supaya bisa melakukan hal yang jahat kepada Yakub. Jadi ada kakak adik ya, Esau dan Yakub, tapi mereka berantem. Sekarang kakak mau tanya, kalau misalnya adik-adik berantem, entah dengan saudara, teman, orang tua, atau siapapun, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Apa yang harus kita lakukan kalau kita berantem adik-adik? Iya, pintar. Ya, kita harus belajar untuk baikan, untuk saling memaafkan, untuk ngalah, untuk mengaku apa yang menjadi kesalahan kita. Kalau misalnya kita mau terus ngebales seperti Esau, masalahnya bisa selesai nggak? Nggak akan bisa selesai. Masalahnya justru akan semakin gawat. Tetapi kalau kita mengalah, kita minta maaf dan mengubah diri, pasti kalau bertengkar masalahnya bisa selesai. Sehingga kita tidak akan menaruh dendam atau kebencian di dalam diri kita. Tetapi adik-adik, ketika Esau dan Yakub ini bertengkar, maka keduanya tidak saling mengalah dan tidak saling memaafkan. Justru Esau ketika marah, yang Yakub lakukan adalah apa adik-adik? Yakub bukannya minta maaf, tetapi Yakub justru melarikan diri, seperti apa yang disarankan oleh ibunya. Kita akan lihat apa yang dilakukan oleh Yakub ya. Adik-adik, Yakub menuruti perintah ibunya untuk segera lari, bersembunyi dari Esau yang sedang marah besar. Oleh karena itu, Yakub cepat-cepat pergi ke tempat pamannya yang ada di Haran. Tempat itu jauh sekali, sehingga ia harus berjalan siang dan malam. Berjalan dan berjalan, dan ketika malam ia beristirahat. Tetapi keesokan harinya ia akan cepat-cepat berlari karena ia takut akan dikejar oleh Esau. Ia takut Esau akan membunuh dirinya. Yakub tahu ia bersalah sehingga ia terus berjalan dan pergi dari rumahnya. Dan ketika ia mulai lelah adik-adik, maka Yakub mencari tempat untuk beristirahat. Ketika malam, Yakub menggunakan batu untuk jadi alas tidurnya. Dan adik-adik tahu apa yang terjadi? Ketika Yakub beristirahat, maka Yakub bermimpi. Ia memimpikan sesuatu yang besar adik-adik. Ada sebuah tangga yang berdiri di bumi, tetapi tangga itu tinggi sekali sampai ke langit. Dan di tangga itu ada malaikat Tuhan yang naik dan turun. Dan Tuhan berbicara kepada Yakub dalam mimpinya. Tuhan mengatakan kalau ia akan menyertai dan melindungi Yakub kemanapun Yakub pergi. Ia akan menjaga Yakub dan tidak akan meninggalkan Yakub. Dan ia akan melakukan apa yang baik untuk Yakub. Dan ketika Yakub bangun adik-adik, Yakub sadar itu adalah penyataan dari Tuhan. Dan ia mengucap syukur karena di tengah ketakutannya Tuhan tetap menjaga dan menyertai kehidupannya. Tuhan menolong Yakub. Dan Yakub percaya pada janji yang Tuhan berikan itu.
sehingga ia kemudian mengucap syukur kepada Tuhan dan menamakan tempat itu sebagai Betel. Wah, adik-adik, setelah Yakub mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka ia yang tadinya takut sekarang bersuka cita dan ia siap untuk kembali melakukan perjalanannya. Yakub tahu bahwa Tuhan akan menyertainya. Nah, adik-adik, dari kisah tadi kita melihat bahwa Yakub yang ketakutan dan berjalan sendiri disertai oleh Tuhan dalam perjalanannya. Yakub memang bersalah, Yakub memang berdosa karena sudah menipu Esau. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang penyayang, sehingga Ia juga mengasihi tidak hanya orang yang benar, tetapi juga orang yang berdosa. Allah mengasihi dan menyertai Yakub. Allah menolong Yakub sehingga Yakub tidak takut di dalam perjalanan yang ia lakukan. Karena Tuhan berjanji akan menjaga, menolong, dan menyertai Yakub. Wah, adik-adik, begitu besar ya kasih Tuhan kepada Yakub. Oleh karena itu, kalau kita tahu kita begitu dikasihi Tuhan, maka harusnya apa yang kita lakukan? Kalau kita dikasihi Tuhan dan kita melakukan sebuah kesalahan, kita berdosa, maka yang kita lakukan adalah berubah. Tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Karena kita sayang kepada Tuhan, justru kita harus belajar untuk terus melakukan apa yang baik. Jadi kalau misalnya kita bertengkar adik-adik, kalau sebelumnya kita nggak mau baikan, karena kita tahu Tuhan sayang sama kita, kita harus belajar untuk saling memaafkan. Tuhan aja mengasihi orang yang pernah berbuat salah. Tuhan saja mengasihi orang yang berdosa. Apalagi kita juga harus belajar untuk mengasihi seperti Tuhan mengasihi Yakub, seperti Tuhan mengasihi manusia yang berdosa. Jadi kalau nanti kita bertengkar dengan seseorang, maka jangan lari, jangan ngambek, tetapi diselesaikan dengan mengaku, meminta maaf, dan tidak mengulanginya lagi. Karena kalau Tuhan sayang sama kita, kita pun harus belajar untuk mengasihi sesama kita, termasuk kakak adik kita, orang tua kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Yuk, kita sama-sama belajar untuk mau jadi anak-anak yang taat dengan memberikan pengampunan dan mengubah diri semakin baik lagi dari hari ke hari. Nah, adik-adik, ayat hafalan pada hari ini terambil dari satu bagian Alkitab. Dari Yesaya pasal 41 ayat 10 bagian A. Dikatakan begini, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Sekali lagi ya, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Ketika kita merasa sendiri, ketika kita merasa takut, ketika kita berada dalam permasalahan, ingatlah janji Tuhan yang juga diberikan Yakub berlaku untuk kita. Kalau Tuhan akan menyertai, menjaga, dan memimpin kita. Jadi jangan takut ya adik-adik, cerita semuanya sama Tuhan, Tuhan pasti tolong. Yang penting kalau kita tahu kita berbuat salah, kita mengubah diri dengan tidak melakukannya lagi. Karena Tuhan sayang kita, kita pun harus menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama kita dengan baik.
Kiranya Tuhan menolong kita semua. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan berkati. Adik-adik, sekarang kita akan melakukan persembahan. Yuk kita siapkan persembahan terbaik kita sambil kita menyanyikan lagu di sini. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, kepada kami, pada hari ini. Tuhan, sekarang kami telah memberikan persembahan kami. Tuhan pakai persembahan ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Adik-adik semuanya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, marilah kita menyanyikan satu buah pujian. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Engkau telah memberikan kami firman-Mu. Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini di dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.
yaitu mencuci tangan, menjaga jarak. dan memakai masker. Sampai jumpa adik-adik. Bye.